Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih dan perhatikan ini. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sama-sama ingin berdoa kepada Tuhan. Yang seorang pemungut cukai, yang seorang yang lagi adalah orang Farisi. Orang Farisi berdoa dalam hatinya. Ini nggak ngomong nih, dalam hati loh ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, semua yang diucapkan sebetulnya ya nggak ada yang salah sih. Ya, dia mengucap syukur kan baik, ya kan? Tidak seperti semua orang. Nah, ini mulai nggak benar nih. Dia mulai membandingkan, ini yang mulai nggak benar. Ya, ketika dia mengatakan aku bukan perampok, aku bukan bezina, aku bukan orang lalim, aku bukan pemungut cukai, aku berpuasa 2 kali seminggu, mungkin Senin Kamis atau apalah ya. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Semuanya itu mungkin ya dia lakukan dan itu nggak ada yang salah sebetulnya. Tetapi perhatikan di sini, sikap hatinya ketika dia merasa benar, ketika dia merasa bahwa dia lebih dari orang lain, hati-hati. Itu sifat si jahat iblis kan demikian. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia gak mau kalah, dia ingin lebih. Nah itulah yang berbahaya. Akhirnya orang Farisi ini ya justru tidak diindahkan Tuhan, tidak diperhatikan Tuhan. Bahkan dikatakan orang ini tidak dibenarkan Allah. Yang dibenarkan siapa? Pemungut cukai. Kita semua tahu bahwa pemungut cukai adalah orang yang
dikatakan mewakili orang berdosa. Ya, karena kehidupan orang pemungut cukai seringkali dihubungkan dengan kehidupan yang korup. Nah, tetapi perhatikan, ketika pemungut cukai ini datang berdoa di bait Allah, berdoa kepada Tuhan, dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Bahkan dia berdiri jauh-jauh di belakang, gak berani maju terlalu depan. Bahkan dia berkata apa? Kasihanilah aku orang berdosa ini. Perhatikan ini. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati dia jujur mengakui dan memohon belas kasihan Allah. Dan akhirnya firman-Nya berkata bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Loh, kok bisa? Dia kan orang jahat. Di mata dunia dia orang jahat. Tetapi dia mau jujur, dia mau merendahkan diri di hadapan Allah. Dan akhirnya Tuhan membenarkan dia. Perhatikan, siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Orang Farisi, dia meninggikan diri, aku lebih dari yang lain. Aku tidak seperti semua orang. Enggak juga seperti pemungut cukai ini, ya, karena mereka bersama-sama ya. Ini membandingkan diri dan merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci. Justru ini yang membuat apa yang dia kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya pemungut cukai yang memang di mata dunia dianggap orang berdosa, dia merendahkan diri dan mohon belas kasihan Allah. Justru orang ini, si pemungut cukai ini dibenarkan Allah. Jadi bukan karena perbuatan, tetapi karena sikap hati. Ya, pemungut cukai ini dia berkata, aku orang berdosa. Dia mengakui. Sementara orang Farisi yang dianggap orang yang kenal agama, dia kelihatannya rajin sekali. Kalau kita baca tadi ya, kita perhatikan di sini. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan ya pokoknya bukan orang yang jahat lah. Nggak seperti pemungut cukai ini lah ini. Ya kan? Memang dia bukan pemungut cukai. Ya, dia berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persembahan dan sebagainya. Semua yang dilakukan itu menjadi sia-sia ketika hatinya tidak benar. Mari jaga hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, harusnya kita merendahkan diri. Siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Begitu juga sebaliknya, yang meninggikan diri justru direndahkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang menegur kami. Supaya dalam setiap ibadah kami, dalam setiap doa kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Oh, kami menyadari sungguh kami orang berdosa Tuhan. Mohon ampun dan kami merendahkan diri dengan sejujurnya bahwa kami orang berdosa. Kami menyadari kami butuh Tuhan. Kami butuh juru selamat Yesus Kristus yang menebus hidup kami dari kuasa dosa dan maut. Tolong kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga selalu bisa menjaga hati supaya kami tidak sombong dan tidak tinggi hati. Sebab Engkau membenci tinggi hati dan sombong. Sebaliknya Engkau akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Yalah, jauhkan dari kami hari ini segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.